Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini pertama, mari kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, kepada para nabi, para sahabat, para tabi'in, para auliya, wa syuhada, wa salihin. Wa jami' masyayikhina fid din, Urusan Abu Yasir Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasir Ahmad bin Muhammad Al-Malik Al-Hasani, Ahmad dan Allahu bi madadihi, wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan mengambil hikmah dari seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam Asy'ari As-Saqafi. Ma'ruf, beliau adalah orang soleh, wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Asy'ari Ibnu Maghlas As-Saqafi Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Islam Abu Hasan Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan, Syekhul Islam Al-Baghdadi. Dia tinggalnya di Baghdad. Baghdad dia sekarang ini termasuk bagian dari Irak. Ulida fi hududi sittin wa mi'ah. Beliau dilahirkan di perbatasan tahun 160 Hijriah. Sekarang 1445 apa 6 ya? 6. Sudah sekitar 1300-an tahun yang lalu. Jadi kita ngambil pelajaran dari orang soleh 1300-an tahun yang lalu, abad kedua. Abad 100 tahun pertama itu abadnya Rasulullah dan sahabat. Sahabat terakhir wafat persis tahun 100 Hijriah. Disebutkan di dalam satu syair, akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal. Sahabat terakhir yang wafat, akhir man mata minas sahabati Abu Tufailin, yaitu namanya Abu Tufail. Mata amal mi'ati, wafat pada tahun 100 Hijriah. Setelah 100 Hijriah tak ada sahabat dah meninggal, wafat semuanya.
Ini Imam Sari As-Sakati lahirnya di perbatasan tahun 160 Hijriah. Nah, 160 Hijriah. Jadi di abad yang kedua. Khairul Quruni qarni tsumma alladziina yalunhum, masuk periode salaf. Nah, ngambil pelajaran, ngambil tauladannya dari beliau-beliau ini. Itu 300 tahun pertama sebagus-bagus kurun, bagus-bagus abad. Dia sudah abadnya dekat dengan Rasulullah, terus di waktu itu dia termasuk tokoh imam panutan. Kurang apa lagi? Udah masanya dekat dengan Rasulullah, terus beliau ini waktu itu jadi tokoh, jadi ulamanya, jadi panutan, jadi Syekhul Islam. Nah, sudahlah waktunya tuh waktu yang paling bagus kurunnya, terus orangnya pun orang yang pilihan juga di waktu itu. Tuh ya Rasulullah Ramadan, min Ramadan sanata salatin wa khamsin wa mi'atain. Bulan Ramadan tahun 253. Berarti umurnya sekitar 90 tahun. 93 tahunan. Umurnya panjang, Masya Allah. Mulai 160 sampai 253. 93 tahun. Wakilah sanata ahida wa khamsin. Wakilah sanata sabdin wa khamsin. Ada yang mengatakan tahun 151, ada yang bilang 157. Apa hikmah beliau? Wa qala man arada ay yaslama lahu dinu wa yastariha qalbuhu wa badanuhu wa yakilla ghammuhu falyatazilin nas. Barang siapa yang ingin agamanya selamat, siapa yang ingin agamanya selamat, wa yastariha qalbuhu wa badanuhu, kemudian hatinya, badannya ini enak, nyaman. Nah, agamanya selamat, hatinya, badannya enak, nyaman. Siapa yang tak nak? Semua orang nak gitu. Wa yakilla ghammu, dan sedikit kesusahannya. Tak pening aja, susah aja. Nah, agamanya bagus, hati tenang, badan sehat, terus sedikit kesusahan. Jadi enak semuanya ini. Siapa yang mau itu? Maka kata beliau fal ya'tazilin nas, maka adalah menjauh dari manusia. Kalau sering ketemu orang, mesti banyak masalah nanti. Yang ini yang tersinggung, yang ini nyakitin orang, disakitin orang, ini banyak pikiran, hati jadi susah, ini itu segala macam. Agamanya pun terpengaruh ya, kalau kumpul dengan orang bagus, kumpulnya dengan orang-orang tak betul, akhirnya terpengaruh, terbawa, terseret. Kumpul dengan orang malas jadi ikut malas, kumpul dengan orang yang ahli maksiat jadi nak terbawa-bawa agamanya, jadinya tak selamat. Kalau nak agamanya selamat, badan enak, hati enak, terus tak susah, hidup ini pening terus, menjauhlah dari manusia. Jangan sok-sok sosial, kali campur orang terus, banyak masalah. Banyak masalah. Penat, hati penat. Makanya kadang-kadang orang itu ingin menyendiri aja. Rasanya nak istirahat, campur orang ada aja masalah. Banyak. Untuk agar hati tenang, agama selamat, tak susah-susah terus hidup. Waqala, kemudian kata beliau lagi, aqwal quwa
Walabatika nafsak. Kuat yang paling kuat yaitu engkau bisa mengalahkan nafsumu sendiri. Nah, itu orang paling kuat tuh. Bukan yang badannya kekar, bisa ngangkat berat dan sebagainya. Yang kekuatan yang paling kuat itu kalau ada orang bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Berat, luar biasa, tak berat. Nafsu ini banyak, segala macam yang berhubungan dengan nafsu kita ini banyak perkaranya, perkara-perkara dunia ini, apa saja. Dunia, duit, perempuan, pangkat, harta, maksiat, banyak lah. Itu kalau kita bisa melawan, itu berarti kuat. Itu orang yang paling kuat. Wa man ajaza an adabi nafsihi kana an adabi ghairi ajaz. Barang siapa yang lemah, yang tak mampu mendidik dirinya sendiri, ya, menjaga adabnya sendiri, memperbaiki adabnya sendiri, karena an adabi ghairi ajaz, maka dia untuk mendidik orang lain, mengajarkan adab kepada orang lain, itu dia lebih lemah lagi. Nah, dia itu nak betulkan diri, dia nak baguskan diri dia aja dia lemah, tak mampu, apalagi nak orang lain. Nah, gitu. Wa man ajaza an adabi nafsika karena an adabi ghairi ajaz, ya tentulah. Dia nak apa nih? Nak memperbaiki diri dia aja dia susah, dia tak bisa, apalagi nak memperbaiki orang lain. Jangan tak usah sok-sokan juga lah kalau gitu. Jadi intinya apa? Jadi kita ini harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Bisa kita, baru kita merambah memperbaiki orang lain. Yang diri sendiri aja belum bisa baik, bagaimana lah nak baikkan orang? Wa man ata'a man fawqahu ata'ahu man dunah. Wa man ata'a man fawqahu ata'ahu man dunah. Kata beliau Al-Imam Sa'di As-Saqati, barang siapa yang taat kepada yang di atasnya, ini bahasa kiasan. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ata'ahu man dunahu, maka yang di bawahnya akan taat kepadanya. Masya Allah. Kadang-kadang ini orang yang di bawahnya siapa? Ya, siapa yang di bawahnya? Apakah keluarga? Apakah dia pimpinan rakyatnya? Ininya, bawahannya maksudnya. Ngatur orang kok susah betul. Macam-macam gini. Tak nurut susah, cakap susah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kenapa rahasianya di mana? Rahasianya waman atau aman fauqah atau aguman duna. Jadi barang siapa yang dia kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada yang di atasnya, maka yang di bawahnya akan taat kepadanya. Nah, gitu imbal baliknya itu begitu. Jadi kalau orang tuh soleh, taat, amalnya bagus, insya Allah orang-orang yang di bawahnya pun nurut sama dia, nurut, tak ribet aja. Jadi intinya semuanya balik ke diri sendiri dulu, semuanya. Jadi siapa yang tidak bisa memperbaiki adab dirinya, maka dia lebih tidak mampu lagi untuk memperbaiki adab orang lain. Ya dirinya sendiri dulu. Terus taat dulu. Jadi orang yang taat kepada Allah, baru orang yang di bawahnya taat kepada ini. Tak suruh orang lain bawahnya taat-taatan, marah tiap hari marah. Yang dia tak taat sama Allah, tak bisa. Anak buah mesti berontak terus tuh. Ini itu ini telah yang kau tak taat sama Allah.
Macam mana bawahan kau nak tak dengan kau? Hikmah berikutnya ilal tamamta bima yanqusu min malik fabki ala ma yanqusu min umrik. Kata beliau Al-Imam Sari As-Saqati, ketika engkau susah disebabkan berkurangnya hartamu, apa tak susah orang? Duit dicuri orang, maling masuk dicuri orang, atau taruh di kunci jatuh duit sama dompetnya sama KTP semuanya ATM, susah balik sama aduh susah. Jadi jika engkau susah disebabkan hartamu itu hilang atau berkurang, ya, fabki alama yang kusumin umrik, maka menangislah disebabkan berkurangnya umurmu. Duit hilang bisa kerja lagi, cari duit lagi. Tapi orang tetap susah, duit hilang, susah. Lah kau kalau dengan duit hilang kau susah, mestinya kalau umur yang hilang kau nangis. Mana mahal umur dengan duit. Duit hilang bisa dicari lagi, umur hilang tak bakalan nak balik lagi. Lanjut sampai ke kubur. Masya Allah. Allah marzuqna husnal khatimah wa tulul umr ma'al barakah. Amin ya rabbal alamin. Asyiha wal afiyah wa taqwa. Semoga Allah ngasih kita umur yang panjang, yang berkah, iman, takwa, dan di akhirat juga muslimat iman. Mati itu pasti. Mati itu pasti. Ya, tanpa disadari kita nih, orang ini ngejar-ngejar dunia, padahal dia sedang ngantri menuju akhirat. Antrian, mati kan ngantri. Tapi orang ini sibuk mengejar dunianya, padahal hakikatnya sekarang sedang ngantri menuju akhirat. Ngantri mati. Jadi jika kau merasa susah ketika hartamu itu berkurang atau hilang, maka kau mestinya kau menangis ketika umurmu itu berkurang. Yang terakhir, insyaallah, walai yakmula rajulun hatta yu'thira dinahu ala syahwati. Tidak sempurna seseorang sampai dia lebih mendahulukan agamanya daripada syahwatnya. Itulah kadang-kadang kita ini dihadapkan dua nih. Ini nak syahwat dulu ke nak agama dulu? Gimana ya? Syahwat itu enak apa tidak? Kalau agama ini kadang-kadang terasa berat. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini dosa, ini dosa. Aduh. Tidak sempurna seseorang sampai dia lebih memilih agamanya daripada syahwatnya. Wala yahlika hatta yu'thira sahwatahu ala dini. Dan tidak akan seseorang itu binasa sampai dia lebih memilih syahwatnya daripada agamanya. Kalau dah milih syahwatnya mengalahkan agamanya, selesailah. Binasalah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah sedikit hikmah dari Al-Imam As-Sari As-Saqati. Kata-kata beliau ini tentu bersumber ya daripada sahabat dan sahabat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran. Jadi ini kesimpulan. Sehingga dibutuhkan dengan kata-katanya kesimpulan. Ini semuanya kembali kepada
ilmu yang dia dapatkan dari para tabi'in atau sahabat, yang itu semuanya bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Walaupun ini tidak berupa hadis, tapi ini adalah kesimpulan atau natijah daripada hadis-hadis Rasulullah dan natijah daripada Al-Quran, makanya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ini bahasanya bahasa Al-Imam Syari' As-Saqati yang merupakan buah daripada ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang bersumber dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk lebih semangat untuk minggu depan, pekan depan kita lebih semangatkan lagi lah. Kita bikin teh tarik ni lah. Dia hilang ngantuk ya. Kadang-kadang manusia itu yang seperti itu untuk kesemangatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.